Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Inna Maulana. Hari ini saya akan menjelaskan tentang beberapa filsafat menurut para ahli atau filsafat Islam gitu. Yang pertama pertanyaannya adalah bagaimana Al-Kindi memandang filsafat, dan bagaimana Al-Kindi menggabungkan antara filsafat Islam dengan filsafat Yunani, bagaimana hubungan antara filsafat dan agama gitu. Jadi Al-Kindi ini adalah filsuf pertama di Arab gitu yang terkenal gitu. Dia teh menggabungkan filsafat Islam dengan filsafat Yunani gitu. Nah, justru bukan berarti jadi disatukan, menyatukan gitu. Nah, yang pertama itu konsep hubungan filsafat antara agama. Menurut Al-Kindi, filsafat dan agama yang pertama itu adalah kesatuan kebenaran. Jadi Al-Kindi percaya bahwasannya kebenaran itu hanya ada satu gitu, dan tidak ada pertentangan antara wahyu dengan filsafat gitu. Nah, yang kedua itu menurut Al-Kindi adalah filsafat sebagai alat pemahaman. Filsafat sebagai alat pemahaman ini adalah ilmu tentang segala sesuatu yang sejauh mungkin bisa manusia gitu pahami. Jadi filsafat adalah cara untuk memahami dan menggunakan akal sehat gitunya. Yang selanjutnya adalah pencarian ilmu hikmah gitu. Jadi bagi Al-Kindi mencari ilmu adalah bagian dari perintah agama. Jadi umat Islam dianjurkan untuk mencari ilmu dan hikmah. Nah, yang terakhir adalah penerimaan tentang filsafat Yunani. Jadi Al-Kindi ini sangat menerima daripada filsafat Yunani dan karya-karya tokoh seperti Aristoteles, Plato, Marcus Aurelius dan sebagainya. Yang kedua tentang Arozia, jadi analitis, etika dan moralitas gitu. Yang pertama tuh pendekatan rasional dan dalam etika moralitas. Jadi Ar-Razi ini sebagai namanya kalau nggak salah Ibnu Zakaria Ar-Razi ya. Jadi dia tuh dikenal dengan pendekatan rasional dan naturalistis untuk memahami dunia gitu. Jadi dia berargumen bahwa manusia mampu menentukan moral itu melalui akal pemahaman logis tanpa harus bergantung sepenuhnya pada wahyu atau ajaran agama gitu. Nah, selanjutnya yang saya pahami itu adalah konsep kebahagiaan dan kebebasan. Jadi Ar-Razi percaya bahwa tujuan utama kehidupan adalah mencapai kebahagiaan, dan cara mencapai kebahagiaan itu dicapai melalui kebebasan intelektual atau kebebasan berpikir. Nah, yang ketiga itu ada pandangan unik tentang agama dan moralitas. Jadi ia mengkritik agama-agama yang dianggapnya memecah belah, membatasi kebebasan berpikir gitu. Ar-Razi percaya bahwa agama yang dogmatis sering menyebabkan perpecahan di antara manusia dan bertentangan dengan akal sehat. Nah, oke, lanjut ke pertanyaan nomor 3, yaitu pertanyaannya adalah tentang Al-Farabi yang mempunyai konsep kota ideal gitu, atau dalam bahasa Arabnya itu Al-Madinah Al-Fadilah. Jadi kota ideal menurut Al-Farabi adalah masyarakat yang terorganisasi secara sempurna di mana setiap anggotanya bekerja sama untuk mencapai tujuan akhir, yaitu kebahagiaan tertinggi. Kebahagiaan ini bukan kesejahteraan fisik atau materi, melainkan kesejahteraan spiritual dan kesejahteraan intelektual gitu. Nah, ada ciri-cirinya yang dikemukakan oleh Al-Farabi daripada Madinah Al-Fadilah itu sendiri. Yang pertama adalah pemimpin yang bijaksana. Jadi kota yang ideal itu mempunyai pemimpin yang bijaksana, menggunakan akal sehat dan adil gitu. Nah, yang kedua itu adalah masyarakat yang terorganisir. Jadi masyarakat terorganisir di sini adalah masyarakat mampu mematuhi aturan-aturan dan norma-norma yang ditanamkan pada kota tersebut. Yang ketiga itu pendidikan dan pengetahuan. Jadi kalau misalkan di sebuah kota itu tidak mempunyai pendidikan dan juga tidak mempunyai pengetahuan, maka kota itu tidak termasuk kota yang ideal gitu. Yang selanjutnya adalah hukum yang adil. Nah, hukum yang adil di sini adalah equality, tidak membedakan mana yang
di atas, mana yang di bawah, tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah gitu. Yang terakhir itu tujuan kebahagiaan bersama. Kebahagiaan bersama di sini adalah kebahagiaan yang dicapai oleh sama-sama dan sama-sama merasakan kebahagiaannya. Ya, pertanyaan yang keempat adalah bagaimana cara Ikhwan Al-Safa menyatukan antara filsafat, sains, dan agama, metode gitu metodenya. Yang pertama itu ada pendekatan ensiklopedis. Pendekatan ensiklopedis termasuk pada logik, matematik, ilmu alam, musik, psikologi secara komprehensif dan kehidupan dengan pendekatan ini Ikhwan Al-Safa ingin menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan tidak boleh dipisahkan, melainkan harus dilihat sebagai bagian dari keseluruhan yang saling melengkapi gitu. Nah, selanjutnya itu adalah integrasi sains dan agama. Integrasi sains dan agama di sini Ikhwan Al-Safa menganggap bahwasannya jalan menuju pemahaman kebenaran, wahyu dan akal adalah dua alat yang memungkinkan manusia untuk mengetahui kebenaran, dan keduanya harus berkesinambungan gitu. Sementara filsafat dan sains menawarkan pendekatan rasional untuk memahami prinsip-prinsip tersebut. Yang selanjutnya adalah pengaruh Neoplatonisme dalam mengintegrasi filsafat dan agama. Ikhwan Al-Safa dipengaruhi oleh pemikiran Neoplatonisme. Mereka menggunakan konsep emanasi. Emanasi ini sering dibawa oleh oleh Ibnu Sina, nanti akan kita bahas. Semua hal berasal dari kebenaran tertinggi yang mereka samakan dengan Tuhan. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan terakhir tentang bagaimana Ibnu Sina memandang atau pandangan Ibnu Sina tentang teori emanasi. Nah, teori emanasi yang dikemukakan oleh Ibnu Sina memiliki dasar dari pemikiran Neoplatonisme yang tadi kita bahas, yang menekankan bahwasannya segala sesuatu di alam semesta berasal dari Tuhan sebagai sumber kebenaran tertinggi melalui proses penciptaan yang bertahap dan berurutan. Dalam kerangka ini, emanasi adalah proses Tuhan memancarkan keberadaan kepada entitas lain secara berurutan tanpa melibatkan tindakan fisik atau kehendak yang berubah gitu. Ada beberapa hal yang penting. Yang pertama adalah Tuhan sebagai wujud wajib, necessary being kalau bahasa Inggrisnya. Dalam pandangan Indonesia, Tuhan adalah wujud wajib yang artinya keberadaannya tidak mungkin tidak ada gitu. Jadi pasti ada Tuhan itu. Yang selanjutnya adalah emanasi sebagai proses penciptaan. Emanasi terjadi bukan melalui kehendak aktif atau campur tangan langsung Tuhan dalam dunia material, melainkan melalui pancaran intelektual dari Tuhan sebagai sumber kebenaran dan keberadaan. Ada hierarki entitas dan kecerdasan, ada akal aktif dan hubungan dengan dunia material. Nah, terus adalah konsep emanasi dan ontologi Tuhan. Jadi ada beberapa penting. Yang pertama adalah teori Tuhan sebagai sebab pertama yang tidak berubah. Jadi Tuhan adalah entitas yang tidak berubah, sempurna dan kekal. Terus adalah kesatuan dan sumber segala keberadaan. Jadi Ibnu Sina menekankan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini berasal dari satu sumber, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir itu keteraturan alam dan emanasi yang teratur. Karena alam semesta berasal dari suatu yang teratur dan hierarkis. Jadi alam juga mencerminkan keteraturan di tingkat intelektual. Setiap bagian dari alam semesta terhubung melalui prinsip-prinsip intelektual gitu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.